Nah, gitu. Barulah as-sadiqul mu'adal amin. Nah, as-sadiqul itu artinya harus dengan jujur dan yakin dan percaya. Was-sadiqul badal. Badal itu hanya satu. Amin, yaitu diriku. Nah, gitu. Jadi itulah maka terjadi dalam Islam itu kaji diri. Karena itu pecahan dari hakikat syahadatullah. Nah, begitu. Makanya setelah ada kajian diri diperintahkan oleh syahadatullah, diresmikanlah oleh syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid? Mensahkan Islam itu berhubungan adalah diri dan Tuhan. La asyhadu an la ilaha illallah, nyata ada sifat Tuhan, dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada kodrat umat. Nah, disahkanlah hubungan antara hakikat Islam itu adalah kajiannya diri dan Tuhan. Ya, jadi kalau kajiannya tidak kajian diri dan Tuhan, itu bukan kajian hakikat namanya. Nah, gitu. Itu yang dikatakan hakikat. Enggak, Pelipah? Ya. Nah, iya. Ya udah, kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ya, silakan. Tadi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan semoga Buya selalu sehat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua, Buya. Amin. Berkat daripada pengajian kita ini semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Buya, ini masih dalam konsep man arofa nafsahu tadi, Buya. Iya. Jadi kita ini kan diri ingin mengenal zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia ini kan sifatnya lemah, artinya la haula, tiada daya dan upaya, Buya. Jadi kita ingin menjumpai zat yang wajibat wujud. Sedangkan kita tidak mempunyai kemampuan untuk menuju ke situ. Kita hanya bisa beramal, itu pun beramal ya yang kita pahami lah. Jadi macam mana nih, Buya, biar konsepnya kita itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita itu gamblang gitu, Buya. Ya, itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini makanya ada kajian asal dan usul. Kaji asal usul, ya. Kalau dikatakan kaji asal itu bersifat alam, kaji usul itu bersifat hakikat, ya, bersifat kodrat lah, ya. Jadi kalau dalam pencarian seperti itu, kita ingat dulu usul-usulnya. Apa usul-usulnya? Jasad itu mencari ruh, pasti. Tanpa ruh jasad tidak akan bisa hidup. Iya. Nah, ruh ini asalnya dari mana? Ruh mencari nur. Inilah Nur Muhammad yang menjadikan ruh. Nah, ketemu nih nur nih. Nur ini mencari zat. Karena tidak mungkin ada nur tanpa zat. Ya. Zat ini dia akan mencari batin. Karena batin asal mula di zat itu jadi. Nah, batin ini dia akan mencari sir. Nah, siapa yang tahu batin kalau tidak rahasia Allah? Ya. Sir ini akan mencari wujud. Rahasia itu siapa yang tahu? Karena si rahasia itu adalah ada. Tapi apa yang ada, nanti nggak sir. Jadi kalau kita ikuti tajali diri tadi, ada 5 tajali yang penting tadi. Jasad, ruh, zat dan batin dan sir. Ya kan? Jasad, ruh, nur, zat, batin. Ini asal usul semua jadi. Jasad, asal usul air, api, angin, tanah. Ruh, asal usul hayat hidup. Ya. Nur, asal usul nur itu jadi. Bulan bintang itu nurul Islam. Berasal dari nur. Nah, kan? Zat, nur ini asal usul dari zat. Ya kan? Zat adalah kodrat, hayatnya adalah nur. Nah,
zat tadi asal usulnya dari batin. Nah, qadratun al-batinu al-nazirun. Ini adalah qadrat. Karena yang 5 ini asal usul, maka dijadikanlah rukun Islam dalam 5 tauhid menuju 5 qadrat. Karena yang 5 ini kalau diperintahkan dia bertuhan, maka seluruh yang mengikuti yang lain akan bertuhan. Itu asal usul terjadinya 5 waktu dalam sholat. Itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkannya, kita harus mengkaji usulnya dulu. Karena Islam, kalau dia tidak kaji 3 perkara, dia tidak akan tahu. Pertama, usuluddin Islam. Yang kedua, awaluddin Islam. Yang ketiga, fiddin Islam. Usuluddin, awaluddin, fiddin. Karena Allah juga bersifat 3. Kalau dikaji usuluddin, ini ta'yin. Aku ada tapi aku belum menjadi Tuhan. Ya. Setelah dikaji nanti sifat awaluddin, jatuhlah la ta'yin. Awaluddin. Inilah dikatakan, aku dikatakan la ta'yin. Aku mulai menjadi Tuhan. Nah, kan? Nanti disinilah yang akan dikatakan pada sifat fiddin. Nah, kalau fiddinnya sifat yang ketiga la ta'yin sani. Dan aku sudah bisa dipanggil dan pakai nama. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kajian diri dengan tauhidnya, harus memang diri itu yang harus dikaji. Nah, gitu. Jadi ingat jasad, ingat ruh, ingat nur, ingat batin. Nah, sama kayak alif lam lam ha. Ya. Mengenal Allah harus mengkaji 4 huruf tadi, kan gitu ya? Nah, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asma Allah, marifatul af'alullah. Alif lam lam ha. Setelah kita kaji, ternyata bukan Tuhan yang ketemu, tetapi adalah maujudnya bernama ihsan. Nah, ya kan? Alif arkatnya 1, lam 3, lam kedua 3, sudah 6, ha 5, 1 6 5, 1 ihsan, ya kan? 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz umat. Nah, gitu ya. Nah, carilah diri itu untuk bisa mendapatkan Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan manusia bukan berasmakan Allah, ilahinas. Nah, ilah. Nah, maka dikaji awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal asalnya jadi. Dikaji soal agama, awaluddin marifatullah berasma, Tuhan bernamakan Allah. Maka dikakilah berakhir diri pada kembalilah sifat Allah kepada Tuhan. Itulah inna lillahi. Nah, begitu cara mengkajinya. Jadi nggak boleh kita mengamalkan sesuatu yang keluar dari diri. Gitu. Itu makanya contoh kita sekarang ingin mengadakan tausiah. Nah, itu yang berhak menyampaikan tausiah itu siapa? Nah, ya kan? Siapa yang berhak menyampaikan? Atau kita berzikir? Nah, ini kalau urusan diri nggak selesai, ini bisa kita aja nih berzikir, ya kan? Nah, itu. Apa konsep hakikat zikir? Duduk Adam, tafakur Muhammad, nyata Allah pada nyawa. Kalau tidak Adam yang duduk, tidak ada Muhammad yang mutar tasbih, tidak akan muncul Allah pada nyawa. Betul nggak? Nah, itu namanya hakikat zikir. Begitu juga kita bertausiah. Bermimbar Muhammad pada Adam, berkalam Allah dalam batin. Nah, gitu. Kalau sudah Allah berkalam batin, dalil keluarnya. Kan begitu. Ya enggak? Iya. Mantap ini ya. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus tahu konsep-konsep hakikat tadi, ya.
Kodrat-kodrat hakikat itu. Jadi siapa? Apa khas orang Islam itu? Kalau seandainya Anda orang berdiri 3 orang atau 4 orang agamanya beda-beda, gimana kita nandain dia orang Islam? Ya kan? Apa perbedaan dia? Kalau kodratnya sama. Tapi orang yang dikatakan orang Islam, orang yang pernah menggerakkan diri dia kepada Allah, din, ya, yaitu orang yang di dalam dirinya wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Itu umat Islam. Tapi belum nyata Allah pada rohaninya, pada rabbani batinnya, ya. Belum nyata Muhammad dengan ruhinya bernama rohani, itulah insan. Dan belum nyata hayat Allah di diri dia itu nur Muhammad. Berwaris Adam kepada jasad bernama nurani, berwaris Muhammad kepada zat Allah bernama rohani, berwaris Allah pada batin bernama rabbani. Itulah diri fanafillah. Kalau itu orang mati dikatakan hidup, orang hidup dikatakan mati. Kalau dia nggak punya diri hakikat itu, di mata Allah dia orang hidup yang mati. Nah gitu. Ya. Nah, begitu kita mencari diri itu tadi. Tujuannya apa? Apabila kita melaksanakan hakikat kepada Allah, jadi tidak bersekutu. Hanya sifat dan zatku lah yang datang kepadaku. Siapa? Nuraniku dan rohaniku dan rabbaniku. Nini aja ujungnya semua. Nah gitu. Barulah kita bisa menyaksikan siapa yang menghadap Allah dalam sholat. Tapi kalau diri kita belum berubah kodrat, kita nggak bisa menyaksikan apa-apa. Berarti pandangan sholatnya itu dalam kosong. Gitu. Paham kira-kira? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada lagi kira-kira? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu dan kita semua sehat semua. Insyaallah. Izin Buya, saya mau bertanya. Insyaallah. Ada suatu ayat yang pernah Buya sampaikan, Ala Robbi alamin Robbi. Bila engkau rindu padaku, lihatlah dirimu sendiri. Yeah. Lihat dirimu sendiri itu yang bagaimana maksudnya Buya? Yang secara syariat ataupun hakikat? Iya, tergantung kepada makom pengetahuannya tentang kajian tadi. Karena diri itu akan bisa berubah kepada 7 derajat. Sekarang, apakah pantas tubuh ini dikatakan diri Tuhan? Nggak mungkin, berarti kita naik lagi. Apakah pantas perasa atau dikatakan dengan tubuh Rabbani ini tubuh Tuhan? Oh, kurang pas. Masa batin bisa ketemu Allah? Kan nggak ada bisa nemuin Allah. Kita naikin lagi. Sampai kita mendapatkan mana yang dikatakan tubuh lahu. Kalau yang nyata itu laha, yang hakikat itu lahi, rohani, ya kan? Nah, yang batin itu lahu. Lahu itu tubuhku. Nah, innama amruhu syaidan arada ayyakulallahu. Nah, itu ya. Nah, lahu ini. Nah, itu yang dikatakan pantas enggak? Yang dikatakan, lihatlah dirimu. Apabila engkau ingin melihatku, maka terlihatlah kamu. Jadi terlihat. Nah, itulah ayan karajia. Man ta'asaratul ay karajiyatun ilallah. Ya Allah, apa yang halal engkau umpamakan untuk aku bisa melihatmu?
Itulah diri ayan karajiah. Apa yang dikatakan diri ayan karajiah? Seumpama kita dalam cermin. Sekarang apa bedanya orang yang dalam cermin dengan orang yang di luar cermin? Sama kan? Tapi banyak bedanya. Apa? Yang dalam cermin nggak makan. Nggak makan nasi, nggak minum kopi, nggak merokok. Ya. Nah. Yang di luar itu adalah mu'ad. Diri yang dijadikan yaitu kodratnya manusia. Nah. Sementara yang menjadi kodrat diri yang sebetulnya, yang sangat halus, atau dikatakan ayan sabitah itu, coba lihat. Kalau kita lagi berkaca, kenapa kita bisa lihat kita? Karena ada kaca. Betul gak? Betapa halusnya kaca itu, sampai nggak terlihat, langsung kita yang terlihat. Begitulah halusnya diri yang dikatakan diri halus itu. Atau dikatakan diri batin, atau dikatakan diri sir, atau dikatakan diri al-haq. Nah, si jasad ini apa? Ibarat bingkai kaca. Allah nggak penting sama dia. Berarti kalau sudah didirikan ayan karajiah bertubuhkan ayan sabitah, masuk ke dalam batin bilah, maka tubuh tidak dinilai lagi. Seperti seorang ibu-ibu lagi ngaca, bercermin, tanya dia, perlu nggak bingkainya? Apa kata ibu itu? Ngapain saya mikirin bingkai? Saya lagi berkaca. Begitu. Nah begitu juga Allah menganggap sebuah jasad yang berdiri itu tidak ada nilai lagi kalau sudah naik diri yang diwariskan tadi. Nah gitu. Iya, insya Allah. Jadi begitulah kita memuliakan diri. Kenapa? Karena diri itu naf atau dirinya Allah. Apa arti naf? Na, aku, fa itu batin. Artinya diriku yang tidak terlihat. Jadi itulah kodrat, diri kodrat. Nafas. Ya kan? Nah, arti nafas itu artinya nafas itu sesungguhnya. Ini diri kodrat yang sesungguhnya. Itulah diri. Jadi nafas itu bukan roh, tapi itu adalah diri. Nggak percaya, kita buktikan. Lihat tulisan al-maut. Di tulisan al-maut itu ada waw yang di atasnya sukun. Waw itu dia, sukun itu mati. Nah, kalau dia yang pergi, mati, itulah diri. Atau maut. Jadi yang diri orang berilmu, nyawa orang berilmu itu adalah diri Tuhan yang kodratnya. Diri kodratnya Tuhan. Maka dikatakan la maujudun illallah tadi. Ya. Nah, insyaallah. Mari. Pertanyaan juga nih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah. Ya, saya mau tanya ini Buya. Di dalam hal ini saya juga merasa penasaran dengan ayat Ad-Jariyat kembali masalah diri. Saya mau tanya, wa bi ampusikum apalah tubsirun, dan pada dirimu manusia apakah kamu tidak memperhatikan? Tadi saudara kita mengatakan, saya sambung, dia mengatakan ala robbi alamin robbi. Apabila kau rindu padaku, maka lihatlah pada dirimu sendiri. Satu ayat mengatakan Buya, apakah engkau tidak memperhatikan pada dirimu dan di dalam dirimu? Jadi pertanyaan saya Buya, saya penasaran, adakah yang diperhatikan ketika telah sampai pada saat memperhatikan Tuhan yang di dalam, atau dia siapa ataupun tidak Tuhan? Pertanyaan saya, adakah Tuhan ke depan kita? Setelah kita perhatikan dia duduk di depan kita, Buya. Itu saja yang mau saya tanyakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini,
sama kayaknya artinya begini. Melihat dan memandang. Kalau kita melihat, kalau kita memandang yang melihat, itu tidak perlu dua. Kita memandang yang melihat, tidak harus ada kodrat yang melihat, tidak harus ada kodrat yang memandang. Seperti kita melihat tiang itu. Tiang itu boleh bernama tiang, boleh bernama tonggak. Ini kan? Nah, inilah bedanya ma'rifatullah dengan ma'rifatul ilallah. Enggak gitu. Ya. Nah, mengenal Allah dan menyaksikan Allah pada sifat. Nah, apa yang dikatakan sifat? Bermakrifat Allah, bersaksilah diri. Siapa yang bersaksi? Allah tidaklah sebuah diri, tapi Allah menjadikan sebuah diri. Nah, gitu. Jadi yang bekerja itu hanya pandangan, tidak dua kodrat. Makanya aftarun ba'dal. Ada alif tersurat dinamakan aftar, ada alif tersirat dinamakan ba'dal. Coba digandengkan, gak bakal bisa. Kecuali ba'dal masuk ke dalam aftar. Nah, gitu. Nah, kira-kira paham? Ya. Nah, jadi sama kayak kita berzikir tadi. Haruskah kita membayangkan apa yang dizikirkan? Tidak. Ini ayatnya ini nih. Terus kita zikirkan ayat itu. Ya kan? Ayat kalau sudah kelihatan nggak bisa lagi dizikirkan. Kecuali diwitirkan. Witir bukan zikir. Contoh hu Allah. Nah, sibuk aja kita hu ke bawah, Allah ke atas. Hu adalah sir, Allah adalah aras kelihatan. Kalau sudah 2 kali bukan zikir, itu witir. Tapi dikatakan zikir setelah maknahu Allah itu, aku Allah, coba saksikan bagaimana dia menjadi Allah. Itu yang dizikir, diingat. Bagaimana kita mengingat, dia langsung alif itu berdiri menjadi Tuhan. Itu yang dikatakan zikir. Tentu kita butuh sejarah. Kalau kita buku sejarah, buka tauhidnya sifatnya tauhid ghaibiyah. Kalau tauhid ghaibiyah itu si guru membuka. Kalau guru belum membuka, tidak mungkin ada bisa zikir itu berjalan. Karena ma'rifatullah dengan zikrullah itu ada di tangan guru, tidak di tangan Al-Quran. Al-Quran tidak mengajarkan, tapi mengamanahkan kepada ilmu. Gitu. Contohlah kita disuruh sholat. Ada nggak Al-Quran sebaris saja mengajarkan cara sholat? Nggak ada. Ya kan? Pelipah kan sudah bolak-balik semua nih. Ya kan? Nggak ada. Kenapa? Karena 4 huruf melarikan ilmu. Mim, ha, mim, dal. Maka menjadilah 6.326 ayat. Tidak 6.666. Tapi diambil huruf mim. Huruf mim ini huruf keberapa? Cari suratnya. Hitung ayatnya. Ambil ha. Hitung lagi. Pas dia 6.666. Ya. Nah, 4 huruf ini diambil lagi. Sekarang hitunglah. Tidak akan 6.666 ayat. Dijamin dunia akhirat tidak akan pernah ada. Tapi setelah diambil 4 huruf ini, mim huruf keberapa dalam hijaiyah? Cari suratnya. Suratnya itu berapa ayat? Tambahkan ini dengan jumlah ayat. Kali 4 huruf. Ya. Nah, baru dia cukup 6.660. Nah, inilah utusan Allah. Utusan inilah yang membawa wahyu kepada umat. Makanya setiap ayat itu pasti ada walinya. Gitu. Kira-kira begitu, paham? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Sehat, Buya? Insyaallah. Alhamdulillah, Buya. Kita juga di sini sehat walafiat.
Saya mau tanya ini Buya, apakah penting dan harus atau wajib di dalam Islam kita menghayal atau bermimpi tentang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Buya? Coba tolong Buya jelaskan kepada saya, Buya. Saya sudah lama berpikir tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, semua tauhid itu mengarah kepada tauhidun, yaitu wujud daripada diri kita. Kalau ada kekurangan di dalam pengetahuan tauhid selain diri, maka diri ini belum sempurna untuk diakui diri Tuhan. Jadi kalau kita ingin apapun yang kita lihat, sesungguhnya kita sudah melihat semuanya. Adam itu dinamakan si baharu, dia bisa mewujudkan apa saja. Ya, dia si baharu. Baharu itu baharu Allah, baharu Muhammad, baharu Adam, baharu siapa aja. Dia bisa menanggung semuanya. Wah, ini Muhammad yang datang, oh ini Allah yang datang, wah ini Zul, ini Sir yang datang, ini batin yang, semua dia bisa alami. Itu maka dia si baharu. Nah, si baharu alam ini gitu, dia bisa mendatangi semua. Nah gitu. Jadi kenapa terjadi huruf alif bernama alif, alif lam fa tadi? Karena itulah kodrat yang ada di dalam alif itu yang mengatakan alam batin. Apa yang dikatakan alam batin? Rabbani, rohani, nurani. Nah, apa yang dikatakan Rabbani adalah batin Allah. Apa yang dikatakan rohani, zatnya Allah bernama Muhammad. Apa yang dikatakan nurani, hayat Allah bernama Adam. Nah inilah. Jadi kalau kita sudah tahu ini, ingin kita mengenal Rasulullah lebih dekat, kaji rohani kita. Ingin kita mengenal siapa jasad Adam ini, kajilah nurani kita. Kita ingin mengenal Allah, kajilah Rabbani kita. Nanti akan bertemu. Apa bertemunya? Berkodrat Allah pada batin. Berkodrat Allah pada Muhammad. Dan berupa-rupa Allah pada Adam. Nah, jadi kalau sudah berkodrat, maka dibersihkanlah mata batin untuk menyaksikan. Dan mata ainul basirahnya Allah untuk melihat. Disinilah pandangan itu menjadi suatu pensaksian. Itulah maknanya.